1641. Tentu saja, dia tidak akan membawa-bawa masalah ini ke orang-orang yang sedang merayakan kemenangan sementara mereka ini. Planet mereka telah dihancurkan oleh Big Jade, mereka semua sangat benci dengan Big Jade. Pemikiran mereka semua sama, yaitu membalas dendam. Tetapi setelah mereka melihat Big Jade secara langsung, mereka selalu memiliki rasa ketidakberdayaan di hati mereka. Planet utama ini hampir sempurna, dan orang-orangnya terlahir kuat. Mereka tidak bisa mengalahkannya, maupun orang yang hebat seperti Lutfi dan Raya, mereka hanya bisa berkeliaran di langit berbintang. Mereka dikejar oleh orang Big Jade, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup ini mereka akan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Dan kali ini, mereka menang dalam pertempuran itu. Meskipun hanya kota Mukden dari kerajaan Swinton yang dihancurkan, tetapi ini termasuk kemenangan besar bagi mereka. Mereka bahkan tidak sempat untuk berpikir apa yang harus dilakukan berikutnya. Kemenangan dalam pertempuran ini cukup membuat mereka bersemangat sampai beberapa hari beberapa malam. Pesawat perlahan mendarat. Tidak lama kemudian, pesawat perlahan berhenti. Selanjutnya adalah perayaan bagi semua orang. Tentu saja, Damar dan yang lainnya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam semua ini. Setelah kembali, semua senior dengan cepat berkumpul dan mulai rapat. Setelah itu, mereka harus meninggalkan planet Senar. Planet Senar masih dalam jangkauan Big Jade. Jika mereka menetap di tempat ini, orang Big Jade dapat melacaknya dengan mudah. Mereka hanya bisa bersembunyi di langit berbintang, hanya begitu mereka dapat memastikan keselamatannya. Tujuan Lutfi dan Raya adalah untuk menghancurkan seluruh Big Jade dan membalas dendam. Ini baru permulaan. Berikutnya, mereka akan menunggu tindakan Damar dan yang lainnya di planet Skyred. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka Lutfi dan yang lainnya akan datang dan menetap di planet Skyred sebagai fondasi mereka. Mereka tidak punya waktu banyak. Damar tahu orang Big Jade pasti akan mengirim orang untuk menyerang bumi. Mereka mungkin akan menghancurkan bumi terlebih dahulu dan mengendalikan orangnya di tangan mereka. Mereka akan mengirim beberapa orang untuk membangun ulang. Orang-orang itu akan menetap di bumi, dan menunggu sampai hari ketika Big Jade berakhir. Kemudian semua orang akan pindah ke sana. Bumi saat ini masih cukup lemah. Damar tidak punya cara untuk kembali sekarang. Jika orang-orang Big Jade menggunakan perang teknologi, Damar tidak dapat menghentikannya juga. Dia harus memulai bertindak pada planet Skyred sesegera mungkin dan membiarkan orang-orang Big Jade tetap di sini. Karena, begitu orang Big Jade menyerang menuju bumi, orang-orang di bumi tidak akan dapat melawannya. Kita akan segera berangkat ke planet Skyred. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, menang atau kalah akan bergantung pada misi kita kali ini. Kita harus bekerja sama. Selama 7 dewa tidak muncul, aku dapat membantu kalian meninggalkan tempat ini. Jika kita menang, Damar lanjut berkata, kalian dapat datang ke planet Skyred dan membalas dendam. Damar menarik napas lagi, jika kita tidak bisa mengubah budak-budak itu, maka misi kita akan gagal. Pada saat itu, kalian melarikan diri. Aku akan kembali ke kampung halamanku, aku akan hidup dan mati bersamanya. Lutfi berkata, nak, aku sangat menghargaimu. Jika hari itu benar-benar tiba, beritahu aku dan bawa aku bersamamu. Aku akan ikut dalam pertempuran itu. Aku tidak takut mati. Lutfi selalu bilang kalau dia ingin menghancurkan Big Jade. Namun, Lutfi tahu seberapa kuat Big Jade itu. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar membuat banyak keributan di Big Jade. Dengan mengandalkan karakteristik magis, 7 dewa tidak pernah keluar dan sebagian besar Half God juga sedang dalam kondisi mengasingkan diri. Dia hampir bisa bebas untuk datang dan pergi ke Big Jade. Namun, apa yang bisa dia lakukan juga terbatas. Paling dia hanya bisa membunuh beberapa orang Big Jade. Dia tahu jelas bahwa terlalu sulit untuk menghancurkan Big Jade. Namun, keyakinan dan harapan inilah yang mendukungnya. Perang ini hampir menghancurkan kerajaan Swinton. Itu sudah merupakan kemenangan besar baginya. Kematian, dia telah mengesampingkannya. Jika bumi dalam masalah, dia bersedia bertarung berdampingan bersama Damar. Damar tersenyum dan berkata, saat itu benar-benar terjadi, mungkin juga tidak dapat membantu jika kalian datang. Kampung halamanku akan dijaga oleh diriku sendiri. Kalian tidak perlu berkorban. Namun, dia merasa sangat tersentuh. Setelah mengalami perang hidup dan mati bersama-sama dalam hidup,
perasaan peka akan lebih meningkat. Sebenarnya, Damar dan Lutfi hanya pernah bertemu dan berhubungan beberapa kali. Pertama di kerajaan Jiglan, lalu sekarang. Namun, pada kedua kesempatan tersebut, mereka telah melalui pertempuran hidup dan mati bersama-sama, dan mereka terbiasa dengan karakter satu sama lain. Guntur juga berkata, iya, jika benar-benar tiba saat itu, kita sendiri yang akan melindunginya. Tidak mudah bagi mereka untuk merampas bumi kecuali 7 dewa sendiri yang datang. Ya, setelah perang ini, Damar benar-benar memiliki kepercayaan diri. Di bawah Rana Dewa, tidak ada yang bisa mengalahkan pedangnya. Selain itu setelah perang, dia sebenarnya membuat kemajuan, tapi itu sangat kecil. Perjalanan masih panjang sebelum lonjakan surgawi ketiga terjadi. Damar tahu betul bahwa menyerang bumi sangat sulit untuk dihentikan. Big Jade masih memiliki puluhan ahli bela diri Uncommon level, beberapa ahli bela diri Half God level, dan terlebih lagi memiliki ahli bela diri di atas Undying Flame yang tak terhitung jumlahnya. Meski 7 dewa tidak keluar, jika Big Jade ingin menghancurkan bumi saat ini, itu juga sangat mudah. Dewa semesta lebih dari sekadar kuat, namun, pada saat itu, dia akan tetap memilih untuk kembali ke bumi dan berjuang untuk melindungi keluarganya, kerabatnya, dan semua Night Watcher sampai titik darah penghabisan. Melarikan diri dari langit berbintang. Ini bukan hal yang bisa Damar lakukan. Damar tersenyum dan menatap Raya serta yang lainnya, lalu berkata, intinya, aku merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam perang berjera ini dengan kalian semua. Setelah hari ini, sampai jumpa lagi di planet Skyred. Raya memberi isyarat agar seseorang menuangkan segelas arak untuk semua orang. Lutfi mengangkat gelasnya. Dia menatap Damar dan berakhir menatap Guntur. Dia tersenyum dan berkata, aneh juga. Aku telah mengembara di pesawat sepanjang hidupku. Langit berbintang adalah kampung halamanku. Aku selalu menginginkan ketenangan. Namun, hal itu terlalu berlebihan. Dia memandang Guntur dan berkata, nak, aku suka karaktermu. Maksudku jika planet Skyred gagal, bumi hancur, dan lain-lain. Adikku, aku hanya mewakili Lutfi, diriku sendiri. Aku akan memasuki Big Jade dan membunuh satu demi satu hingga perang mati-matian, lalu datang mencari kalian. Seru Lutfi, sama sekali tidak perlu melakukannya. Guntur mengerutkan kening dan berkata, kamu. Nak, pada saat itu, wajah Lutfi menunjukkan kepahitan dan berkata, kamu tahu berapa lama kami telah menunggu kesempatan seperti ini? Berapa lama? Damar menatap Lutfi. 1 era. Wajah Lutfi terlihat buruk. Dia berkata, 1 era. Hanya menunggu kalian para ahli bela diri yang sangat berbakat. Kali ini, aku benar-benar melihat harapan. Jika kalian tidak dapat mencapai tujuan ini, mungkin tidak memiliki kesempatan ini di dalam hidup. Hidup sama saja dengan mati. Kemudian, dia menatap arak yang ada di tangannya. Pria yang awalnya penuh harapan, kali ini terdapat air mata di matanya dan berkata, aku memanjat keluar dari lautan mayat dan darah, mencoba bertahan hidup di dunia, dan berkeliaran di antara langit berbintang yang tak berujung serta gelap. Hatiku menuju sinar cahaya dan aku telah menantikan kedatangan sinar cahaya. Kalian membuatku melihat harapan, yang juga merupakan harapan terakhirku, ujar Lutfi. Bersambung, 1642. Setelah Lutfi selesai berbicara, banyak pemimpin lain dari kelompok bajak laut antar bintang juga ikut terdiam di sana. Kenapa kamu seperti bajingan penakut? Guntur berkata, mungkin kami bisa berhasil kali ini. Jangan melemahkan semangat juangmu dahulu. Damar tersenyum dan berkata, teman-teman semua, ini semua baru permulaan. Semua orang percaya bahwa kita memiliki harapan dan kita bisa kembali ke kampung halaman. Bersulang, suara ramai gelas bersentuhan terdengar. Setengah jam kemudian, planet Senar masih dalam keadaan ramai dan sebuah pesawat yang membawa harapan bagi semua orang lepas landas lagi. Damar dan yang lainnya agak gelisah di dalam pesawat. Sekarang, semua persiapan telah selesai. Mereka hanya tinggal menunggu faktor lain sampai matang. Damar pasti akan membangun reputasi yang hebat dalam perang ini. Hanya ada satu masalah dalam mengecek dan menyeimbangkan para budak ini, yaitu mengendalikan obat Big Jade. Sheila pergi ke planet Skyred sebelumnya. Dia menemukan beberapa orang kepercayaannya dan meminta Lilia untuk memecahkan efek kontrol obat pada mereka. Ketika mereka kembali, mereka akan terekspos. Adapun efeknya sekarang, masih belum tahu.
Situasi perang Big Jade pasti telah menyebar ke seluruh planet Skyred sekarang. Jika Damar dan yang lainnya muncul di planet Skyred dan dapat memecahkan masalah kontrol yang disebabkan obat, maka tidak diragukan lagi dia akan mendapatkan banyak dukungan. Ini adalah titik paling kritis untuk memeriksa dan menyeimbangkan Big Jade dengan menggabungkan kekuatan budak planet Skyred. Begitu berhasil, kontrol Big Jade akan alam semesta sekitarnya dan saat ini bisa runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kebencian para budak planet Skyred terhadap Big Jade ditambah dengan Damar yang memimpinnya. Damar dan yang lainnya terdiam di dalam pesawat, termasuk Guntur dan Chris yang optimis. Mereka tahu betul apa arti perjalanan ini. Semua ini telah ditakdirkan sejak mereka diam-diam menyerang kerajaan Swinton. Jika tidak berhasil, maka selanjutnya bumi akan menanggung kemurkaan seluruh Big Jade. Damar duduk di depan jendela. Dia melihat sekeliling perlahan-lahan dan wajahnya terlihat sangat tenang. Lilia bersandar padanya dan memegang tangannya. Keduanya terdiam. Talia duduk tidak jauh. Winston duduk di tanah, bersandar pada kaki Talia dan menghitung ukuran sepatu Talia. Dia hanya memiliki kecerdasan anak muda dan dia tidak begitu pandai menghitung. Terkadang ketika Talia menatapnya, dia tertawa begitu saja dengan bahagia. Meskipun dia akrab dengan Chris sekarang, tapi tetap Talia yang paling dekat di hati Winston. Guntur menyilangkan kakinya. Dia harus memanfaatkan waktu setiap menitnya untuk berkultivasi dan membuat dirinya lebih kuat. Meskipun hanya ada beberapa jejak, Yani dan Wendy ternyata duduk bersama, tapi mereka tidak berkomunikasi. Ada banyak orang di dalam pesawat. Namun pada saat ini, justru hanya ada rasa frustasi. Ada rasa begitu tertekan. Selanjutnya adalah kunci untuk menentukan hidup dan matinya bumi. Demikian pula, itu juga menentukan hidup dan matinya Eternal Planet. Tidak tahu sejak kapan kedua planet ini mulai terikat bersama. Di planet Skyred dalam beberapa hari ini benar-benar menggila. Mereka adalah budak dari orang-orang Big Jade. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak punya pilihan untuk tunduk pada aturan. Bagaimanapun, Big Jade terlalu kuat. Namun, kebanyakan dari mereka membenci orang Big Jade. Pertempuran Damar bahkan lebih besar dampaknya daripada yang ditimbulkan oleh Blade Berserker sebelumnya. Dewa semesta ditebas, yang berarti bahwa Damar mungkin memiliki kekuatan dewa. Jika Damar bertarung dengan orang Big Jade, jika orang Big Jade berjuang mati-matian, bukankah itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka? Tentu saja, kemudian mereka mendapat perintah. Banyak kekuatan memerintahkan para budak untuk berkumpul dalam skala yang sangat besar. Adapun tujuan dikumpulkannya itu sangat mudah ditebak. Menyerang bumi. Iya, Dewa Semesta sangat marah saat klonnya dihabisi Damar. Kerajaan Swinton diserang dan jutaan orang tewas. Big Jade sangat marah. Damar sebagai pelakunya harus membayar harga yang sangat menyakitkan untuk ini. Sebenarnya, banyak yang tidak mau melakukannya. Mereka perlahan-lahan menjadikan Damar sebagai harapan mereka. Bagaimana bisa menyerang kampung halaman harapan mereka? Banyak orang tidak bersedia melakukannya. Namun, jika tidak bersedia melakukannya, begitu obatnya tersebar, mereka akan mati. Jadi, para budak ini tidak punya pilihan. 8.000 mil area tak berpenghuni, yang dulunya merupakan tempat dengan banyak orang, telah lama menjadi kosong. Sebagian besar orang di dalamnya telah dipanggil kembali. Ketika orang-orang Big Jade memberi perintah, mereka akan berekspedisi ke bumi. Di gunung berapi, Eos berpakaian putih. Dia perlahan-lahan berjalan menaiki gunung berapi. Ada sebuah kotak di tangannya. Di puncak gunung, dia menemukan Ringdam sedang berdiri di sana. Kamu tahu aku akan kembali. Eos tercengang dan berkata, oh iya, kamu memiliki karakteristik ramalan. Kemudian, dia menyerahkan kotak itu kepada Ringdam dan berkata, aku memeriksa barang bawaanmu sebelumnya dan menemukan bahwa obat pengontrolmu telah habis. Kali ini, aku pergi ke Big Jade dan membawakanmu sebuah kotak. Cukup untuk kamu makan sementara waktu. Dia tidak tahu bahwa obat pengontrol pada si bisu telah lama dihilangkan oleh Lilia. Aku akan pergi. Si bisu mengeluarkan buku catatannya dan menuliskan di atasnya. Pergi. Eos mengerutkan keningnya dan berkata, pergi kemana? Ke kota SW. Kemudian senyuman muncul di wajah si bisu. Eos melihat senyum cerah di wajah si bisu. Eos bertanya, kota SW. Di luar sedang tidak aman sekarang. Tidak baik bagimu untuk keluar dan mungkin kamu akan ditarik untuk ikut perang keluar.
Oleh karena itu Guru, pada saat ini, si bisu menulis di buku, Guru menghentikan Damar dari menyerang Big Jade, kan? Situasi saat ini tidak mengherankan. Orang-orang Big Jade ingin membalaskan dendam ke kampung halaman Damar. Mereka sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kampung halamannya. Apakah Guru tidak ikut turun tangan? Eos bergumam, aku juga ingin ikut, tapi aku tidak punya banyak pengaruh dan tidak bisa mengubah apapun. Si bisu terdiam untuk waktu yang lama. Tangannya bergerak, kemudian menulis di buku, baiklah, aku mengerti. Kamu pasti kecewa dengan gurumu. Seru Eos. Ringdam menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa? Guru adalah seseorang yang memiliki cinta begitu besar. Bagaimana aku bisa kecewa pada guru? Melihat kalimat yang ditulis oleh Ringdam, Eos akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Aku mencoba menghentikan perbuatan Big Jade belakangan ini, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Ini adalah periode yang dikendalikan oleh 7 dewa. Jika aku menjadi dewa, mungkin semuanya akan berbeda. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan di kota SW? Aku akan mencari kesempatanku. Si bisu menulis di bukunya, aku lahir di Skyred. Aku tidak punya ayah, ibu, saudara, dan teman. Umurku 19 tahun. Guru adalah kerabat dekatku, tapi aku juga memiliki pemikiranku sendiri. Aku harap guru bisa mengerti. Eos menatapnya dengan curiga dan menghela napas panjang berkata, sudahlah. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan mengubah apapun. Mungkin terus hidup dalam pengasingan adalah pilihan yang harus aku miliki. Kemudian dia mengangkat pedangnya dengan satu tangan dan melemparkan pedang itu ke Ringdam. Ringdam tercengang. Setelah aku hidup dalam pengasingan, Cutwin Sword ini tidak berguna. Meskipun aku menjadikanmu sebagai muridku, tapi aku gagal membawamu ke teknik pedang. Pedang ini disebut Cutwin Sword. Kamu bawa saja pedang ini. Jika kamu bertemu orang Big Jade dan terjadi masalah, menampilkan pedang ini bisa menyelamatkan hidupmu. Bersambung, 1643. Eos berkata, kamu memiliki karakteristik unik, memiliki kualifikasi menjadi dewa. Jika suatu hari nanti kamu berhasil, semoga kamu bisa menggantikanku. Setidaknya sampai batas tertentu kamu bisa membuat Big Jade yang lebih damai dan manusiawi kelak nanti. Si bisu menarik napas dalam-dalam dan kembali menulis, baik, guru. Kemudian, dia menyimpan bukunya, mengenakan ransel, dan memegang pedang Eos. Dia tidak berhenti tinggal diam di situ dan langsung bergegas ke kota SW. Eos bergumam, aku mungkin sudah waktunya bertemu Blade Berserker. Kota SW, di langit kota SW, banyak benteng mengambang. Kastil terbesar yang dulunya adalah tempat tinggal Sheila. Dia adalah sosok ide nomor 1 planet Skyred. Orang planet Skyred hanyalah budak dan bahkan nama mereka dihilangkan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di planet Skyred, dan semuanya dipanggil kembali pada saat ini. Dan menyebabkan kepadatan orang di seluruh kota SW. Kota ini pernah dipimpin orang kerajaan Swinton, dan Sheila juga berada di bawah kerajaan Swinton. Namun, sekarang dia sudah lama meninggalkan kerajaan Swinton. Kastil tempat dia berada sekarang adalah milik nomor 3 di planet Skyred. Dia juga seorang wanita, seorang ahli bela diri tahap penyelesaian. Hubungan antara dia dan Sheila juga sangat baik. Saat ini, ada ribuan orang di kastil. Di dalam aula besar di kastil, ide nomor 3 sedang duduk di sana. Matanya perlahan menyapu semua orang. Ekspresi orang-orang ini terlihat gugup. Mereka melihat ide nomor 3 dengan tatapan jengkel. Ide nomor 3, pada saat ini, seorang pria besar di bawah berkata, jangan berbohong kepada kami. Kami semua selalu berada di bawah kendali. Kami telah mencoba banyak metode, tetapi tidak ada yang dapat menyelesaikannya. Apakah kamu yakin ada orang yang bisa melakukannya? Orang itu adalah ide nomor 2 planet Skyred. Seorang ahli bela diri yang hampir menyentuh Uncomon level. Uncomon level sangat sulit untuk dicapai. Planet Skyred adalah planet yang secara genetik sempurna seperti Big Jade, dan hanya ada puluhan orang. Dan di planet Skyred, selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, hanya muncul Sheila saja. Ide nomor 3 menatapnya, lalu dia berkata, Sheila telah pergi dari sini selama beberapa bulan. Dia dan Damar tidak memiliki masalah termasuk dengan kita.
Pengendali dalam tubuh kita juga bisa dihilangkan. Tentu saja, terserah kepada kalian ingin percaya atau tidak. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan tenang, aku hanya ingin kalian menyiapkan mental. Ketika Damar dan yang lainnya tiba, kalian secara sendirinya akan mengerti semua hal. Aku selalu berpikir itu tidak mungkin. Seseorang berkata, kamu tidak bisa menipu kami. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu tidak bisa menyelesaikannya saat itu. Hanya ada jalan buntu. Kita semua tahu situasi Sheila, tapi dia adalah ide nomor 1. Bagaimana jika dia terus menyembunyikan obat penangkal yang cukup untuk dia gunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Mata nomor 3 melihat ke arah depan, kemudian dia berkata, intinya, apakah kalian percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian sendiri. Dan aku juga tidak meminta kalian untuk bertarung melawan orang-orang Big Jade sekarang. Damar dan yang lainnya akan tiba di kota SW. Pada saat itu, di antara mereka ada seorang wanita dengan karakteristik unik. Dia adalah istri Damar. Dia bisa menggunakan Qi-nya untuk membersihkan semua orang dalam jangkauan Qi-nya. Dia menatap semua orang dan berkata, nanti, kalian secara sendirinya akan merasakannya. Ide nomor 2 menggertakkan giginya dan berkata, bisakah dia menutupi seluruh kota SW? Meskipun istri Damar adalah seorang ahli bela diri Uncommon level, jelas sulit bagi Qi-nya untuk menyelimuti seluruh kota SW. Jadi, nanti akan menjadikan kastil ini sebagai pusatnya. Oleh karena itu, kalian bisa mencoba dan memberitahu semua orang yang kalian kenal. Jika tidak berhasil, kalian bisa pergi. Jika berhasil dan kalian masih tidak ingin berperang melawan orang Big Jade, kalian tetap bisa menghapuskan obat pengendali tubuh kalian dan bisa kembali hidup bebas. Seru ide nomor 3 dengan tenang. Ide nomor 2 mengambil napas dalam-dalam dan berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, kami telah diperintah oleh orang Big Jade. Kami bahkan tidak dapat menolak. Bukannya kami tidak ingin, tapi kami dikendalikan oleh orang Big Jade. Mereka sangat kuat. Jika melawan berarti hanya memilih untuk mati. Jika apa yang kamu katakan itu benar. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika mereka dapat menghapus obatku. Jika Damar benar-benar ingin memimpin kami untuk melawan orang Big Jade, aku bersedia untuk melawan orang Big Jade bersama mereka. Iya, sebagian besar budak planet Skyred membenci orang Big Jade. Namun, mereka terpaksa harus memilih untuk menyerah berkali-kali. Jika memang ada orang kuat yang bisa membantu mereka menyelesaikan obat pengendali mereka seperti Blade Berserker sebelumnya, kenapa mereka tidak memiliki alasan untuk mengikutinya? Kami juga bersedia. Suara orang-orang berteriak terdengar. Setelah beberapa saat, ide nomor 3 menahannya dan berkata, beritahu orang-orang kalian. Jangan membuat keributan tentang ini. Jika orang Big Jade mengetahuinya, mungkin semua orang akan mati di sini. Saat membicarakan itu, dia menghela napas panjang lagi. Sebenarnya, orang Big Jade tahu bahwa hampir tidak dapat hindari ketika masalah ini akan menyebar dalam skala besar. Ini hanya masalah waktu saja. Ada banyak budak juga di kelompok ini. Beberapa hal ini tidak dapat diubah. Ini sudah gelombang pertama yang dia publikasikan. Untungnya, dia sepertinya belum terekspos. Aku tidak tahu apa kelompok orang ini tidak akan menyebarkannya atau apakah orang Big Jade akan membiarkannya. Sebenarnya, ide nomor 3 mengabaikan kebencian para budak ini terhadap orang-orang Big Jade. Tidak ada yang mau hidup di bawah orang Big Jade. Apalagi, mereka yang membunuh rekan sebangsanya dan rumah mereka. Sebagian besar karena mereka tidak punya pilihan. Jika memberi mereka secercah harapan, mereka mungkin benar-benar akan berpegang teguh pada itu. Selain itu, jika Damar tidak bisa, tidak ada kerugian apapun bagi mereka. Sekarang Damar telah menciptakan keajaiban, dan kemungkinan bisa jadi ada keajaiban kedua. Oleh karena itu, orang-orang ini benar-benar tidak melaporkannya. Banyak orang menyebarkan masalah ini satu sama lain. Di antara para budak planet Skyred, perlahan-lahan semakin banyak orang yang tinggal di dalam kastil. Waktu berlalu begitu saja dalam suasana sedih seperti badai yang terus menekan. Tak terasa 2 hari berlalu. Seperti yang dikatakan ide nomor 3, bagaimanapun juga, ada beberapa budak yang sulit ditangani. Berita ini tanpa sadar datang ke telinga orang Big Jade. Pada hari ini, di luar kastil, sebuah pesawat putih melayang di udara, kemudian sekelompok orang turun dari pesawat. Tidak banyak, hanya sekitar belasan orang.
Mereka mengenakan pakaian penjaga naga orang Big Jade. Setiap orang memiliki kekuatan tahap penyelesaian. Meskipun ahli bela diri Uncomon level penjaga naga telah terbunuh dalam pertempuran, tapi kualitas penjaga naga sangat tinggi, dan masih banyak orang yang telah mencapai tahap penyelesaian. Kelompok itu berjalan langsung menuju kastil. Tak perlu dikatakan lagi mengapa mereka muncul di tempat ini sekarang. Di dalam kastil, Iden nomor 3 duduk di sana. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sheila, yang bisa aku lakukan hanyalah ini. Aku harap suatu hari nanti kalian dapat menyelesaikan semua yang kalian inginkan dan membiarkan orang-orangku kembali ke kampung halaman mereka." Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam, memegang belati di dekatnya dan berdiri. Bersambung, 1644. Dia berjalan keluar dari kastil tempat dia tinggal. Di jalan yang besar di depannya, ada banyak orang sedang berdiri di sana. 10 orang, benar-benar 10 orang. Mereka mengenakan seragam dan menatap dalam-dalam ke arah Iden nomor 3. Iden nomor 3 tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sudah sejak lama memikirkan akhir dari ini. Dia berdiri di pintu dengan belati tajam. "Informasi ini datang darimu, kan? Kamu mengatakan bahwa Damar dan yang lainnya bisa membantu para budak menghilangkan obat di tubuh kalian," ujar salah satu penjaga naga. "Ya, itu aku." Iden nomor 3 berkata, "Aku tahu kalian akan datang. Serang saja, serang, tidak perlu." Penjaga naga berkata, "Kalian para budak percaya pada hal-hal seperti itu. Kalian benar-benar bodoh. Kalian percaya kalau Damar mampu membantu kalian menghilangkan obat kendali itu. Ikutlah dengan kami." Aura membunuh melonjak di mata nomor 3. Lalu, perlahan-lahan dia mengangkat senjata di tangannya dan berkata, "Aku tidak akan ikut dengan kalian. Hari akhir dari Big Jade akan datang." "Oh," di antara penjaga naga, seseorang berkata dengan gembira, ingin melawan. Kemudian, 10 orang itu tiba-tiba menyebar. "Jika obat pengendali kalian dapat dihilangkan, maka itu sudah dilakukan sejak lama. Aku tidak tahu dari mana kamu bisa bermimpi seperti itu, tapi aku beritahu kamu sekarang. Kalian hanyalah budak. Anak kalian, keturunan kalian, generasi demi generasi kalian, semuanya adalah budak." Penjaga naga berkata, "Dengarkan aku, jika kamu melawan, kamu hanya akan mati sekarang. Beraninya kamu menyebarkan hal-hal seperti itu dalam masa kritis ini." Penjaga naga tersenyum dingin dan berkata, "Apakah Damar memberikan kalian rasa percaya diri dan ingin melawan? Aku beritahu kalian, sedikit pun tidak mungkin." Bahwa dia, salah satu dari mereka menggeram. Mulai, kekuatan Chi tiba-tiba meningkat di tubuh Iden nomor 3. Dia juga mencapai batas maksimal teknik bela diri. Dia sudah siap untuk mati. Jika kamu ingin mati, sulit. Kamu akan menjadi model contoh. Kami tidak akan membunuhmu. Kami akan menanggalkan pakaianmu dan menggantungmu di kota selama 3 hari. Siapapun yang lewat dapat menyentuhmu. Biarkan semua orang memahami apa akibat dari menyebarkan desas-desus." Penjaga naga tersenyum dingin dan berkata, "Sulit bagimu untuk mati jika menghadapi kami. Kami akan membuatmu tersiksa." Mendengar ini, pupil mata Iden nomor 3 tiba-tiba menyusut. "Iden nomor 3, bersiaplah." Salah satu dari mereka mencibir. Boom! Pada saat itu, aura energi melonjak dan langsung menghampirinya. Iden nomor 3 berteriak, "Ingatlah, nama wanita ini sebenarnya bukan Iden nomor 3. Namaku Aeras." Dia sudah siap untuk mati, dan dia ingin memiliki namanya sendiri sebelum dia mati. Bukan menggunakan nomor untuk memanggil dirinya. Banyak orang berkumpul di bagian bawah kastil. Pada saat ini, fluktuasi Chi di atas langit kastil menarik perhatian mereka. Seseorang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Mereka memiliki beberapa harapan dan juga kekhawatiran. Bahwa dia, seseorang berteriak di antara penjaga naga. Lihat saja siapa yang berani menyentuh jarinya. Pada saat ini, suara teriakan lembut bergema di seluruh langit kota SW. Seseorang melihat ke atas dan menemukan titik cahaya yang muncul di langit. Kemudian, sebuah pesawat mendarat dengan cepat. Dengan pendaratan pesawat tersebut, kekuatan hukum yang meresahkan dengan cepat menyebar pada saat ini dan langsung tertuju pada 10 orang itu. Sheila. Aeras melihat Sheila pada saat itu dan merasa sangat senang dalam sekejap. Dia memiliki perasaan akan tetap bertahan hidup. Satu demi satu orang turun dari pesawat. Damar menatap 10 orang yang mencoba melawan kekuatan hukumnya dan mengabaikannya. Kemudian,
dia melihat ke arah ide nomor 3 dan juga Sheila. Ada apa? Tanya Sheila. Aku terus menyebarkannya. Aeras berkata, sekarang mereka yang bersedia percaya sudah berkumpul di bawah kastil ini. Kita bisa mulai kapan saja. Damar mengambil napas dalam-dalam dan melihat Lilia yang ada di sebelahnya. Ekspresi Lilia tampak serius. Dia mengangguk dan berkata, mungkin butuh waktu. Bagaimanapun, ada banyak orang dan pemakaiannya mungkin besar. Orang Big Jade mungkin tidak akan melihatnya dengan tenang. Kami akan menjagamu. Damar tersenyum dan berkata, ada aku di sini. Baik, Lilia tersenyum padanya. Kemudian, dia duduk bersila dan kekuatan hukum berwarna hijau keluar dari tubuhnya dan menyebar. Pada saat yang sama, Damar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan berkata, semua warga kota SW, aku adalah pemilik tulang naga, Damar. Suara Damar tidak terdengar terlalu keras. Namun, di bawah bantuan Qi, itu terdengar seperti trompet besar di seluruh kota SW. Hal ini membuat semua orang di bawah yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka. Orang-orang Big Jade yang berada di planet Skyred saat ini secara tidak sadar merasa lehernya tersedak. Damar, dia adalah killer god yang memimpin bajak laut antar bintang untuk membunuh jutaan orang. Di bawah kastil, budak yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul rasa bahagia di mata mereka. Orang-orang ini adalah mereka yang telah mendengarkan informasi yang disebarkan oleh Aeras. Mereka memiliki sedikit harapan. Namun, Damar yang berani muncul di tempat ini saat ini, itu berarti bahwa semua ini mungkin benar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan energi vitalitas hangat jatuh dari langit dan suara Damar terus bergema. Semuanya, Damar berkata, aku tahu bahwa orang-orang Big Jade menyerbu kampung halaman kalian, menghancurkan kampung halaman kalian, dan memperbudak kalian dengan mengandalkan obat. Orang-orang Big Jade itu arogan. Mereka merasa bahwa mereka terlahir sangat kuat. Mereka membagi orang menjadi 369 kelas, dan menganggap mereka sendiri adalah orang paling agung. Aku telah melihat banyak hal sejak berada di Big Jade. Seorang Big Jade yang pikunding flame sombong dan menggertak di planet Skyred. Bahkan jika seorang tahap penyelesaian melihat mereka, bahkan harus tunduk dan patuh. Itu hanya karena mereka adalah orang Big Jade. Aku tidak tahu apakah kalian bersedia menjalani hidup seperti ini. Aku tidak tahu mengapa orang Big Jade harus menjadi orang dengan kelas paling atas. Kemudian, dia lanjut berbicara, bukankah seharusnya orang dilahirkan sama? Suara Damar sangat tenang, namun, ketenangannya itu membuat mata kebanyakan orang di bawah sana menunjukkan kesedihan. Siapa yang tidak ingin menjadi manusia dengan status paling atas? Siapa yang ingin terlahir dengan posisi terendah? Namun, apakah mereka punya pilihan? Tidak pernah ada keadilan di antara langit dan bumi. Ikan besar memakan ikan kecil dan ikan kecil memakan udang kecil. Hanya bisa menyalahkan mereka karena terlalu lemah. Hanya bisa menyalahkan peradaban mereka karena terlalu lemah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Jika Big Jade kedatangan seorang ahli bela diri Uncommon level, bisa memusnahkan mereka. Cahaya berwarna hijau terus jatuh kepada orang yang tak terhitung jumlah, seolah-olah itu meresap masuk ke dalam tubuh mereka. Beberapa orang memilih untuk menolak dan tidak ingin energi ini masuk ke dalam tubuh mereka, sementara yang lainnya membuka tangan mereka lebar-lebar. Damar masih melanjutkan berbicara, menurutku, semua orang harus dilahirkan sama. Orang Big Jade menerapkan sistem yang kejam. Mereka adalah ras iblis. Mereka seharusnya tidak ada di dunia. Mereka tidak pantas menjadi manusia. Manusia harus dilahirkan sama dan sederajat. Hanya karena peradaban orang Big Jade telah lahir untuk waktu yang lama, mereka menjadi tirani di alam semesta yang luas ini, berkuasa semaunya, membunuh dan menjara semua planet, dan tangan mereka berlumuran darah rekan-rekan kalian, kampung halaman kalian dan keluarga kalian. Dan kalian rela menjadi bawahan mereka, melayani mereka sebagai anjing dan bekerja keras untuk mereka. Apakah kalian tidak merasa hidup kalian ini menyedihkan? Bersambung, 1645. Perkataan Damar itu langsung menusuk tubuh mereka. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sampai menangis. Seseorang berteriak, kami juga tidak ingin, tapi kami tidak punya pilihan. Mereka terlalu kuat, mereka benar-benar iblis. Namun, selesai berbicara, mereka takut perkataan mereka akan didengar oleh orang Big Jade dan mungkin mereka akan mati.
Pada saat ini, suara Damar mulai menjadi bersemangat dan berkata, "Orang Big Jade membuat kalian tidak bisa pulang, tidak mengenali anak kalian, apakah kalian benar-benar rela menerimanya?" Damar berteriak, "Aku tahu apa yang kalian takutkan. Karena orang Big Jade mengendalikan kalian dengan obat. Jadi, kalian tidak punya cara untuk melawan. Namun, istriku, dia bernama Lilia. Dia memiliki karakteristik unik, karakteristik hidup. Sekarang, energinya sedang memancar dan dia bisa menghilangkan kendali obat dari tubuh kalian. Aku, Damar, aku bersedia untuk memimpin dan menjadi pemimpin kalian. Akan menghilangkan ikatan kalian dan berperang melawan orang-orang Big Jade. Lakukan balas dendam." Damar berteriak dengan penuh semangat, "Rasa benci kalian masih ada, pedang kalian masih tajam, dan tulang punggung kalian masih tegak." Pada saat itu, dia berteriak lagi, "Seorang manusia lahir bukan untuk diinjak-injak dan diperbudak. Jika kalian masih berani melawan, maka lepaskan tubuh dan pikiran kalian serta biarkan energi istriku masuk ke tubuh kalian untuk menghilangkan kontrol obat kalian." Damar berkata, "Jika kalian masih berani bertarung, maka angkat senjata kalian, bunuh orang-orang Big Jade di sekitar kalian, dan memberontaklah bersamaku." Suara Damar tampak bersemangat. Teriakannya tidak terlalu keras, tetapi energi Chi membuat suaranya sampai di telinga tiap orang. Di seluruh kota, beberapa orang terdiam dan beberapa memiliki rasa marah di wajah mereka. Di belakang, Dewa Mabuk memandang Damar dan berkata, "Anak ini memiliki sesuatu untuk menggetarkan perasaan seseorang. Dia membuat darahku mendidih." Ada air mata mengalir dari mata Sheila dan Aeras. "Iya," kata-kata Damar menusuk hati mereka. "Siapa yang ingin dilahirkan menjadi budak?" Meskipun Big Jade memberi mereka lingkungan yang relatif santai, namun, mereka tidak bisa pulang dan tidak bisa mengenali anaknya. Mereka semua ingin membalaskan dendam, tapi mereka tidak melihat harapan. Ketika Damar ingin berdiri, tentu saja akan ada banyak pengikutnya. Damar masih berteriak keras, "Aku tahu semua orang takut mati, tapi hidup bukanlah kegembiraan dan kematian bukanlah rasa sakit. Aku bersedia memimpin paling depan. Ketika seseorang mati, baik itu mempertaruhkan nyawa untuk tujuan mulia atau hilang begitu saja seringan bulu. Seorang lelaki sejati harus mengangkat pedang dan membuat prestasi besar." Dia memeras otaknya memikirkan beberapa kata dan terus mengatakannya kepada semua orang. Seluruh kota SW menjadi gila. Damar adalah harapan mereka. Mereka mungkin takut mati, tapi mereka mendambakan kebebasan. Banyak orang mulai berkumpul menuju bagian bawah kastil. Seseorang langsung mengangkat senjatanya dan menikam orang Big Jade di sebelahnya. Ini adalah hari yang gila. Ini adalah hari yang gila bagi para budak di planet Skyred. Demikian pula, ini juga merupakan hari yang gila bagi orang-orang Big Jade. Tidak ada yang menyangka bahwa Damar akan berani kembali dengan cara yang bermartabat dan tidak ada yang berpikir bahwa Lilia memiliki kemampuan seperti itu. Aturan Big Jade tentang alam semesta didasarkan pada mengontrol budak dengan obat. Namun nyatanya, mereka sendiri tidak tahu karakteristik kematian dan karakteristik hidup dapat melepaskan kendali obat atas orang-orang ini. Ketika Sun membawa kelompok orang pergi dan menghilangkan obatnya, orang Big Jade hanya mengira mereka hilang dan tidak terlalu peduli. Kali ini, meskipun Lilia membantu beberapa orang menghilangkan obat mereka, tapi masalah itu tetap didiamkan. Orang Big Jade sangat yakin dengan kendali obat ini, tapi sekarang kendali obat ini hancur dan runtuh. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya lepas landas. Tentu saja, ada banyak orang Big Jade di kota SW. Sebelumnya, mereka berstatus tinggi dan arogan. Namun, dengan perkataan Damar membuat seseorang mengayunkan pisau dapurnya. Kemarahan para budak ini tersulut dan kebencian mereka bangkit. Sebagian besar orang bergegas ke bagian bawah kastil yang terdapat Damar. Orang-orang di bawah tidak lagi melawan. Mereka membuka tangan mereka dan membuka pertahanan mereka untuk membiarkan Chi dari Lilia memasuki tubuh mereka. Perlahan-lahan, beberapa orang merasa bahwa perasaan dikendalikan dalam tubuh mereka menghilang, dan ada jejak Chi berwarna hitam keluar dari mereka. Kemudian, seseorang berseru, benaran ampuh, obat di dalam tubuhku telah dikeluarkan dan aku telah mendapatkan kembali kebebasanku. Aku juga merasakannya, benar-benar bisa dihilangkan." Suara-suara bergembira terdengar. Perubahan revolusioner ini telah benar-benar tersulut hari ini. Big Jade, peradaban yang menguasai sebagian besar planet di alam semesta akan berubah hari ini.
Banyak orang menggunakan komunikator di tangan mereka dan mulai memberitahu budak lainnya di planet Skyred dan memberitahu mereka kabar bahagia ini. Beberapa orang mulai melarikan diri dengan penuh semangat setelah dihilangkan obatnya. Mereka masih tidak berani bertarung dengan orang-orang Big Jade untuk mengembalikan kebebasan mereka. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat terkutuk ini dan pergi ke banyak peradaban di alam semesta dengan mengandalkan kekuatan mereka yang di atas. Undying Flame bisa mendapatkan perawatan dan kehidupan yang baik. Di planet Skyred, seorang Undying Flame harus berlangsung seumur hidup. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memiliki tekad. Mereka mengangkat senjata dan berencana untuk bertarung bersama Damar. Di belakang, Talia melihat pemandangan itu dan menarik napas dalam-dalam. Tindakan ini seharusnya sudah berhasil sejauh ini. Sulit untuk mengatakan apakah berhasil atau tidak. Chris menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak mungkin menyembunyikan berita ini. Orang-orang Big Jade tidak akan pernah membiarkan ini semua terjadi. Mereka pasti akan mengatur serangan berskala besar. Belum tentu, apakah kita bisa menahannya atau tidak. Benar, sulit untuk menahannya. Selama beberapa kali terakhir, Damar telah memecahkan hampir 20 ahli bela diri Uncomon level. Namun, masih ada puluhan ahli bela diri Uncomon level di Big Jade. Ranah Half God masih ada beberapa. Orang-orang ini, satu orang saja bisa menekan kekacauan di planet Skyred. Orang-orang Big Jade pasti akan mengatur penyerangan berskala besar, dan mereka harus menahannya. Raya dan Lutfi tidak ada. Hanya ada 6 ahli bela diri Uncomon level. Selain itu, ini sudah cukup mengguncang hal mendasar Big Jade, kemungkinan besar akan ada 7 dewa. Kekuatan ini tidak seimbang, namun, mereka memiliki figur kunci, yaitu Dewa Kekacauan, Titan. Salah satu poin paling sulit dalam implementasi rencana ini adalah bagaimana melawan para ahli bela diri Uncomon level Big Jade yang begitu kuat. Damar bertanya pada Eos sebelumnya mengenai berapa banyak yang ada di level Half God. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, ide Damar adalah bahwa mereka masih harus melakukan ini. Namun, langkah berikutnya adalah untuk memerangi Big Jade dengan taktik gerilya. Mereka melarikan diri di planet Skyred. Di planet ini, Lilia menghilangkan obat pengendali di tubuh orang-orang dan menyebabkan masalah bagi orang Big Jade. Namun kemudian, dalam percakapan dengan Dewa Kekacauan, Dewa Kekacauan mengatakan bahwa jika Damar melakukan hal seperti itu dalam waktu 3 bulan, dia dapat memperburuk situasi dan membantu Damar menghentikan serangan orang-orang Big Jade. Meskipun Damar tahu bahwa 1 atau bahkan 2 dari 7 dewa mungkin akan datang di Big Jade, tapi Damar masih berencana untuk percaya pada Titan. Dia berencana untuk ambil risiko. Bersambung 1646. Mungkin untuk saat ini, Dewa Matahari dan Dewa Semesta tidak akan datang. Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah juga sudah menampakkan diri, tetapi kemungkinan besar mereka juga tidak bisa mencapai tempat ini. Katanya, Dewa 5 Elemen tidak mempermasalahkan urusan hidup manusia. Namun, sekarang masalahnya melibatkan kelangsungan hidup Big Jade. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah dia akan datang atau tidak. Perkiraan terburuknya, paling banyak 3 orang akan datang. Setelah Titan pergi, dia mengatakan bahwa jika Damar benar-benar ingin mengimplementasikan rencana itu, semua para ahli bela diri di atas tingkat dewa akan diserahkan padanya. Oleh karena itu, yang harus dihadapi Damar adalah Half God dan banyaknya ahli bela diri Uncomon level. Orang mereka tidak cukup, tapi Damar juga memiliki perhitungan tertentu tentang kekuatannya. Jika dia tidak membuka jurus lonjakan kematian, dia setara dengan Eos, yang berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan sebagian besar Half God level. Dengan mengandalkan keanekaragaman hukum, dia mungkin dapat menderita kerugian dalam bertarung dengan Half God level. Namun, dia justru dapat mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa ahli bela diri Uncomon level. Ketika Uncomon level tewas dalam pertempuran dan orang Big Jade merasa sakit hati, mereka akan memiliki kesempatan dalam perang ini. Tentu saja, Talia dan yang lainnya juga akan berada di bawah tekanan besar. Namun, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka ingin menyeret medan perang ke Big Jade, mereka harus gambling, bahkan meninggalkan hidup mereka. Damar dan lainnya sudah siap lahir dan batin untuk habis-habisan di medan perang. Rencana Hugo untuk Damar dan yang lainnya sebenarnya adalah ingin membunuh beberapa ahli bela diri Half God level sebelum menyerang. Namun, mereka tidak bisa menunggu.
Dewa semesta akan menemukan ada sesuatu yang salah mengenai bulan cepat atau lambat. Begitu dia tahu, Big Jade pasti akan menyerang bumi. Oleh karena itu, rencana Damar menjadi jauh lebih ganas dan lebih terang-terangan. Tentu saja, ada masalah lain, yaitu Titan hanya memiliki waktu 3 bulan. Dalam 1 tahun ini, dia hanya bisa tinggal di galaksi Big Jade selama 3 bulan. Dan tentu saja rencana Damar harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Jadi, Damar memutuskan untuk mempercayai Titan dan percaya bahwa dia dapat menahan 3 ahli bela diri tingkat dewa. Selain itu, semua tekanan lainnya harus ditanggung olehnya sendiri. Selama bisa menghilangkan kontrol planet Skyred dan membuat orang Big Jade berkompromi, kedua belah pihak membentuk keseimbangan yang pas. Pada saat itu, bumi dapat diselamatkan. Dan dia juga dapat membeli waktu untuk dirinya sendiri untuk mencapai ranah lonjakan surgawi ketiga sesegera mungkin. Semuanya adalah permainan taruhan. Damar bertaruh dengan hidupnya. Setelah mengatakan segalanya, Damar mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hasilnya telah tercapai. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertarung dengannya setelah obatnya diangkat. Tentu saja, selama obat itu dihilangkan, itu akan menggoncangkan pondasi orang Big Jade, dan hasilnya juga bisa tercapai. Cekak, pada saat ini, Dewa Mabuk maju dan berkata, "Nak, sekarang kamu bisa melakukannya." Keterampilan membujuk orang-orang ini membuat darahku mendidih. Damar terbatuk dan berkata, "Aku belum bisa melakukannya. Jika Bagas yang ada di sini, hasilnya akan lebih baik." Kemudian, matanya perlahan-lahan menyapu kerumunan dan berkata, "Bersiaplah baik-baik. Diperkirakan dalam waktu dekat, pesawat Big Jade akan tiba di kota SW." Melihat banyak orang yang memegang belati dan pedang di bawah, Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Mungkin, ini adalah perang lainnya lagi yang melibatkan jutaan orang atau bahkan lebih banyak orang. Kali ini, kami akan bersatu dengan kalian, jadi bersiaplah untuk bertarung." Talia dan yang lainnya mengangguk. Mereka memperketat senjata mereka pada saat yang sama. Meskipun mereka berada di atas kastil, mereka kemungkinan besar dapat melihat bahwa kebanyakan dari mereka bersedia untuk tetap tinggal dan bertarung bersama mereka. Kebencian para budak ini terhadap orang-orang Big Jade benar-benar telah terbangun. Pada saat yang sama, kondisi di dalam Big Jade benar-benar hancur pada saat ini. Di dalam Big Jade, konferensi dunia darurat telah dibuka lagi. Konferensi dunia sebelumnya dipimpin oleh Zenedi dari Kerajaan Swinton. Namun, Kerajaan Swinton telah hancur sekarang dan Zenedi sudah mati. Jadi, yang memimpin konferensi dunia sekarang adalah Herian dan Hares. Pada saat ini, mereka berdua tampak bermartabat. Pasti kalian semua telah menerima berita dari kota SW. Wajah Herian terlihat sangat suram di bawah rambut abu-abu panjangnya. Dia berkata, "Jika ada yang tidak tahu beritanya, aku akan mengulanginya lagi." Damar telah kembali ke planet Skyred lagi sekarang. Dan kali ini, dampak yang dia bawa sangat menghancurkan. Istrinya menguasai karakteristik kehidupan. Mereka telah tiba di planet Skyred sekarang, dan karakteristik hidupnya dapat menghilangkan kendali kita atas budak di planet Skyred. Damar telah membangkitkan kebencian mereka terhadap kita. Banyak rekan kita di kota SW telah dibunuh oleh sekelompok budak, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh planet Skyred. Para budak yang sudah berkumpul, mereka dengan menggila bergegas menuju kota SW sekarang. Kemudian saat berbicara tentang ini, Herian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku pikir tidak perlu dikatakan lagi apa maksud dari berita ini. Jadi, sekarang semuanya kumpulkan semua pasukan yang kalian punya. Cukup perhatikan perkataanku. Di Big Jade, semua ahli bela diri Uncomon level berkumpul untuk memberitahu semua orang yang kalian kenal dan masih hidup dalam pengasingan, bahwa kali ini kita harus memenangkan pergejolakan kali ini." Lalu, matanya menatap dengan dingin dan berkata, "Dewa Perang yang Agung telah datang ke Big Jade sejak lama. Dia akan muncul di planet Skyred bersama dengan kita. Perang ini akan menyelesaikan semua bahaya yang mengintai." Semua orang menganggukkan kepala. Di istana kekaisaran kerajaan Palet, ekspresi wajah Satya terlihat sangat rumit. Bagaimanapun juga, masalah ini melibatkan kelangsungan hidup Big Jade. Dia harus membuat pilihannya sendiri. Dia dan Damar pada akhirnya akan saling bertentangan. Satu demi satu pesawat terus berangkat. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya lepas landas memenuhi langit. Pada saat yang sama, di planet Skyred, di depan air terjun tak berdasar, si bisu datang ke sini dengan ransel di punggungnya.
Dia berjalan menuju kota SW dengan senyum di wajahnya. Dia tiba-tiba menutupi kepalanya, seolah-olah merasakan sakit yang begitu parah merangsang ke otaknya. Dia berjongkok di tanah dengan kepalanya yang kesakitan. Di dalam benaknya, sebuah gambar terus-menerus muncul. Darah tak berujung mengalir, sayap Phoenix patah dan ekor naga juga patah. Dan segala sesuatu yang awalnya samar-samar, tampak jelas pada saat ini. Dia memegangi kepalanya kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Tidak, tidak, tidak. Dari mulutnya terdengar suara yang samar-samar. Si bisu bukanlah benar-benar bisu. Alasan mengapa dia tidak bisa berbicara ada hubungannya dengan karakteristiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang disembuhkan di kota SW. Semua orang sangat antusias, kecuali mereka yang pergi, yang lainnya mengambil senjata mereka. Lilia duduk bersila di benteng, Qi yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Setelah penyembuhan, orang tersebut meninggalkan jangkauan dan menyerahkan posisinya kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, ada lebih banyak titik cahaya, yang tampaknya membungkus seluruh kota Mukden dari segala arah. Ada yang datang. Damar menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Di atas langit, sebuah pesawat megah dan besar perlahan-lahan menekan. Tak lama kemudian, pesawat lain juga perlahan-lahan mendekat. Pada saat yang sama, ada sesuatu seperti mulut senjata api yang menjulur di sisi pesawat. Damar menarik napas dingin saat melihat situasi itu. Jumlah pesawat yang datang terlalu banyak, Bersambung, 1647. Sampai-sampai Damar merasa kepalanya sampai ingin meledak. Jumlahnya masih terus bertambah. Ada puluhan ribu di mana-mana. Khawatirnya ada jutaan pesawat, dan Damar tidak dapat membayangkan berapa banyak orang di dalam pesawat tersebut. Ini adalah kemampuan mobilisasi mengerikan suatu peradaban yang berlevel tinggi. Begitu cepat, mereka langsung mengumpulkan kekuatan bertarung yang besar. Ini adalah Big Jade, kemampuan peradaban tertinggi di alam semesta. Damar tidak ragu bahwa alat senjata itu dapat menghancurkan kota SW dan bahkan seluruh planet Skyred dalam sekejap. Tekanan yang mengerikan datang pada saat ini. Damar mulai sedikit cemas. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan sepertinya dugaan dia sedikit meleset. Dihadapkan dengan cakupan seperti itu, bisakah dia benar-benar menang? Di dalam hati paling dalam Damar, dia bahkan merasa lemah. Di kota SW, mungkin ada jutaan orang yang mau bertarung bersamanya. Namun, ketika senjata api itu jatuh, berapa banyak orang yang bisa bertahan? Jika budak planet Skyred digunakan olehnya saat ini, mungkin tidak terlalu buruk. Namun, mereka sudah terlambat jika ingin hidup. Ketika sesuatu benar-benar terjadi, ketika orang-orang Big Jade benar-benar bergegas saat ini, Damar benar-benar merasakan tekanan yang begitu besar. Namun, tidak ada kata mundur sekarang. Tidak ada pilihan selain melakukannya. Dia masih harus menguatkan diri untuk melakukannya. Dia hanya berharap bahwa dengan berlanjutnya perang, dia dapat mempengaruhi budak lainnya di planet Skyred dan semakin banyak orang akan bergabung dengan mereka. Damar tahu bahwa orang-orang di atas Uncomon level yang menentukan hasilnya. Hanya saja ada terlalu banyak orang di pihak musuh, dan rasa tertekan itu benar-benar membuatnya merasa tercekik. Banyak orang mengangkat kepala mereka di kota SW. Pada saat ini, rasa benci mereka yang telah dibangkitkan oleh keberanian Damar, dengan cepat tertekan oleh kekuatan besar yang menakutkan. Beberapa orang menggertakkan gigi dan mengangkat senjata. Namun, kebanyakan orang mulai menunjukkan rasa ragu di wajah mereka. Seluruh kota SW benar-benar sunyi saat ini. Hanya ada energi vitalitas yang berlimpah dan tak ada habis-habisnya dari tubuh Lilia yang masih jatuh dan membasuh orang-orang. Kemudian, seorang pria tua dan wanita tua keluar perlahan-lahan dari sebuah kapal perang besar. Kekuatan Qi meningkat begitu besar dari tubuh mereka. Mereka tampaknya ingin memberikan dampak akhir menyerang pada pikiran semua orang. Dengan aura dua orang yang muncul, ada lebih dari 30 aura yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di udara. Aura-aura ini semuanya berada di atas Uncomon level. Ini adalah aura dari puluhan Uncomon level. Di era 7 dewa, Uncomon level mewakilkan kemampuan bertarung tertinggi di antara alam semesta. Seorang Uncomon level sudah cukup untuk menekan sebuah peradaban. Rasa tertekan yang disebabkan oleh puluhan aura seperti itu terlalu berlebihan. Bisakah kita benar-benar memenangkannya? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Di bawah,
Ada yang mulai takut. Tidak ada yang tidak takut mati. Inilah yang mereka pikirkan, mengandalkan kekuatan Chi mereka, dan biarkan para budak ini melemah kekuatan Chi-nya terlebih dahulu. Sekarang sepertinya efeknya sangat bagus. Mereka bahkan tidak berbicara, dan para budak yang frustrasi mulai mundur. Haha, pada saat ini, suara tertawa mengejek terdengar. Guntur melangkah maju mencondongkan tombaknya ke langit dan berkata, "Aku pikir ada berapa banyak orang, ternyata hanya 3 atau 2 anak kucing dan 30 lebih ahli bela diri Uncomon level." Ternyata segitu saja, dia tidak salah ngomong. Perkataannya dikatakan begitu saja. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menatap Damar dan yang lainnya. 6 orang, melawan 30 orang. Tidak ada keraguan bahwa Damar tidak memiliki kelebihan. Mereka bahkan memiliki kemungkinan besar kalah dalam perang ini. Bagaimanapun, Damar adalah satu-satunya yang half god. Jika karakteristik unik Thalia dan Wendy dapat mencapai ranah lonjakan surgawi ketiga, dan kemampuan bertarung sebanding dengan half god, mungkin hasilnya berbeda. Namun, sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Tidak ada yang tahu dari mana keberanian Guntur berasal dan bisa mengucapkan kalimat itu dengan mudah. Tentu saja, tiba-tiba ada orang planet Skyred yang tetap tinggal. Sebelumnya, ada lebih dari 50 orang Uncomon level di Big Jade. Namun, tampaknya ada lebih dari 20 orang terbunuh dalam pertempuran di tahun ini. Makanya yang datang hanya 30 orang. Pada saat ini, semua orang yang bertalenta tiba-tiba terbangkitkan. Sudah banyak hal gila yang Damar lakukan sejak mereka datang ke Big Jade. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Damar. Pada saat yang sama, di tanah terlantar dewa, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun berdiri di tepi tanah terlantar dewa. Wajah kecilnya penuh dengan kegembiraan. Dia tersenyum pada pria kekar yang tidak jauh darinya dan tingginya lebih dari 3 meter. Dia berkata, "Planet Skyred sepertinya buruk. Ketika aku pertama kali melihat Damar, aku optimis tentang anak ini. Aku tidak pernah berpikir dia bisa menggerakkan fondasi Big Jade." Orang kekar itu terdiam. Dia berkata setelah waktu yang lama, dia hanya mencari kematian. Bahkan jika dia memiliki bakat yang bagus, dia masih pemula dan belum masuk ke alam dewa. Tidak layak disebut begitu. Sepertinya ada orang lain yang datang. Kurasa itu seharusnya dewa kearifan. Seru Titan. Siapapun itu, selama dia bukan di pihak Big Jade, dia akan mati. Dewa Perang berkata dengan tenang. Jika Orpan tidak menginginkan orang-orang itu, aku akan bunuh mereka semua. Damar mengangkat kepalanya dan menatap langit kosong. Rasa tertindas yang tak terhitung jumlahnya masih mencekik semua orang. Pada saat ini, Sky Wings di punggung Damar tiba-tiba terbuka. Bersamaan dengan terbentangnya sayap, Damar perlahan melayang dengan rasa terhasut. Dengan belati dan pedang di punggungnya, dia menghadap ke arah pesawat yang tak ada habis-habisnya di langit. Dia terbang sendirian menghadapi pesawat putih keperakan yang menutupi seluruh langit. Di bawah, Dewan menyalakan sebatang rokok, lalu menurunkan senapan sniper di belakang punggungnya. Dia mengulum rokok di mulutnya sambil membidik sesuatu di sana. Thalia dan yang lainnya juga terlihat tenang. Apakah itu mengintimidasi? Besar, cukup besar untuk membuat hati mereka bergetar. Namun, mereka masih terlihat tenang. Hidup dan mati. Mereka telah mengalami banyak sekali hidup dan mati. Dapat dikatakan mereka sudah tidak memedulikan lagi yang kali ini. Jadi, beberapa orang masih terlihat biasa saja. Dan ekspresi mereka juga membuat pasukan Big Jade si atas merasa khawatir. Pada saat ini, rasa ragu muncul di wajah mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa Damar dan yang lainnya mungkin memiliki sesuatu. Jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu tenang seperti ini? Melihat Damar yang perlahan-lahan terbang ke langit, Hares maju selangkah. Dia menatap Damar, lalu tersenyum dingin dan berkata, "Saudara Damar, kamu memasuki Big Jade, membunuh ahli bela diri Uncomon level Big Jade, berkolusi dengan sekelompok bajak laut antar bintang dan menghancurkan kota SW yang milik Big Jade. Hari ini, menggunakan metode kekacauan untuk menghancurkan aturan Big Jade atas alam semesta dan keseimbangan antara alam semesta, yang kemungkinan akan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kamu telah berbuat dosa." Damar tidak bisa menahan senyum saat mendengar ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria tua di atas. Dia tersenyum dan berkata, "Dasar bajingan gila. Membuat masalah dengan dalih tertentu. Menurutku orang Big Jade semuanya bajingan.
Aku membunuh Uncomon level Big Jade. Damar mencibir. Bukankah orang kalian yang ingin menyerang kampung halamanku? Kalian mau semua orang tunduk pada kalian. Sekarang kalian kesini dan menuduhku kalau aku yang sudah mengancam planet kalian. Bersambung. 1648. Kalau orang Big Jade terus membunuh orang, aku harus membiarkannya. Kalian ingin menyerang planetku. Aku sambut kalian dengan tangan terbuka. Tapi aku ingin lebih dulu mengacak-acak planet kalian. Kalian pikir semua orang yang bukan orang asli Big Jade harus menjadi budak? Lebih baik kalian berkaca lagi. Damar mencibir. Kalian memperlakukan orang sebagai budak dan anjing kalian. Berapa banyak darah yang bernoda di tangan kalian? Tidakkah kalian memikirkan hal itu di hatimu? Kalian pikir kalian bisa selamanya berlantas angan? Damar membuka mulutnya dan langsung memakinya. Kemudian, dia mengeluarkan belati di belakangnya sedikit demi sedikit. Dia tersenyum dingin dan berkata, hari ini, semua orang kota SW akan dihilangkan dari pengaruh obat kendali dan dibebaskan. Bagaimana jika kamu memiliki banyak orang? Aku akan menghadapi semuanya. Aku akan melihat berapa banyak dari 30 Uncomon level dan 5 Half God yang bisa kembali ke Big Jade hidup-hidup. Sering, selama percakapan, Dragon Sword dan pedang naga Azure keluar dari sarungnya pada saat yang bersamaan. Belati di tangan kanan Damar dan pedang di tangan kirinya. Dalam menghadapi tekanan kekuatan Chi yang begitu besar, wajahnya terlihat meremehkan. Sering. Pada saat ini, Talia dan yang lainnya di bawah juga mengeluarkan pedang mereka dan segera terbang. Kecuali Dewan, Chris, dan Winston yang tetap bersama Lilia, 6 orang lainnya semuanya mengarah ke udara. Selain Damar, hanya ada 6 Uncomon level. Karena Lilia ingin terus menyembuhkan orang-orang itu, dia tidak bisa ikut melawan untuk saat ini. Ditambah Damar, totalnya ada 7 orang. 7 orang ini, tidak satupun dari mereka memiliki ketakutan di wajah mereka. Aeras menarik napas dalam-dalam, lalu, dia juga mengeluarkan senjatanya. Sering. Kemudian, di sebuah gedung tinggi di bawah, sesosok tubuh kekar melompat ke atas atap. Di belakangnya, ada senjata palu besar. Orang ini adalah ide nomor 2 planet Skyred, dia sangat hampir menyentuh tingkat Uncomon level. Dia menatap ke langit dan berteriak, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku seperti mayat berjalan. Hari ini, Damar memimpin dan akan memberiku kebebasan. Hari ini, aku akan meminum darah orang Big Jade sampai hidup dan matiku berlangsung dalam perang ini di sini. Para pengecut bisa pergi. Aku muak dengan kehidupan budak. Aku sudah muak dengan Big Jade. Semuanya bersikap arogan dan berstatus tinggi kepadaku. Namun, jiwa pejuangku masih ada. Kalian dengarkan aku. Kita telah melewatkan Blade Berserker. Kita tidak bisa melewatkan Damar lagi. Dia mengangkat palu dan berteriak. Mungkin, ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalaskan dendam kerabat dan rekan kita. Ini juga satu-satunya kesempatan kita untuk memenangkan kembali kampung halaman kita. Dia berteriak dengan penuh semangat. Lebih baik mati memperjuangkan harga diri daripada hidup sebagai seorang budak. Sering. Kata-katanya sangat menusuk ke hati orang-orang. Mereka yang awalnya ingin melarikan diri tidak bisa menahan untuk menghentikan langkah kaki. Lalu, melihat ke atas dan menatap ke langit. Tak lama kemudian, mereka mengeluarkan senjata mereka. Entah ada berapa peralatan senjata yang ditarik keluar saat ini. Besar kemungkinan mereka sedang ketakutan dan was-was. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan lokasi. Mereka tetap bertahan sambil mengangkat senjata mereka. Mereka semua memiliki kekuatan tempur di atas Undying Flame. Meski kalah jumlah, tidak ada satupun dari mereka yang pergi meninggalkan lokasi. Benar apa yang dikatakan oleh ide nomor 2. Bisa jadi ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki di sepanjang hidup. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi budak untuk selamanya. Tidak ada seorang pun yang juga ingin dipasangkan dengan wanita asing begitu saja. Sampai-sampai, anak sendiri saja mereka tidak tahu siapa dan di mana mereka saat ini. Mereka muak dengan hari-hari yang seperti ini. Seleksi genetika terbaik. Persetan dengan itu semua, mereka menatap Damar dan yang lainnya di udara. Damar mampu menghancurkan kerajaan Swinton. Bisa jadi, Damar juga mampu membuat orang-orang Big Jade merasa khawatir dan pada akhirnya memenangkan pertempuran. Mungkin, mereka akan tewas dalam pertempuran kali ini. Tapi, jika tidak bertempur,
maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mewujudkannya. Semakin lama waktu berselang, semakin banyak orang yang mengangkat senjatanya. Baik mereka-mereka yang sudah terlepas dari kendali obat ataupun belum, semua mengangkat senjatanya pada saat ini. Aku tidak ingin lagi orang lain memanggilku hanya dengan nomor ID-ku. Teriak ide nomor 2 sembari mengangkat kepalanya menatap ke udara. Orang-orang Big Jade sialan, ingat ini semua, namaku Niria, aku berasal dari planet Dark Blue. Dan namaku Lana, berasal dari planet distrik ke-6. Saat ini, suara teriakan dari bawah mulai menggema. Melihat pemandangan yang ada di bawah, Damar pun sedikit menghela napas lega di hatinya. Anggap saja, kali ini dia sedang menggunakan para budak yang ada di planet Skyred ini. Dia ingin meminjam kekuatan mereka dan merekrut mereka semua. Dengan begitu, dia memiliki bala bantuan guna membantu dirinya bertempur melawan orang-orang Big Jade ataupun dengan para budak planet Slyred lainnya yang masih setia pada Big Jade. Dan tentu saja, bisa dibilang ini adalah simbiosis mutualisme di mana bisa menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak secara bersamaan. Jika kalah, Damar akan mati bersama dengan mereka semua. Dan jika menang, Damar akan mengembalikan planet halaman mereka kepada mereka. Pada saat ini, Damar memilih untuk mengambil langkah seperti itu. Asal diketahui saja, masalah yang dia hadapi sudah berkembang hingga ke titik ini. Apapun yang terjadi, dia akan bertempur habis-habisan melawan Big Jade. Sebelum terjadi hal ini, mungkin kedua belah pihak bisa duduk dan bernegosiasi bersama terlebih dulu. Damar tidak peduli tentang orang-orang Big Jade. Tapi, jangan sampai mereka melakukan invasi terhadap bumi. Selain itu, dia tidak peduli bagaimana cara orang-orang Big Jade mengatur alam semesta ini, yang penting mereka tidak melakukan penyerangan terhadap bumi. Tapi sekarang, saat Damar menggunakan para budak yang ada di planet Skyred, maka dia harus mati-matian bertempur melawan Big Jade. Namun, jika telah usai menggunakan mereka dan berhasil berkompromi dengan Big Jade, Damar tidak boleh egois dan diam saja tanpa mempedulikan mereka semua. Damar bukan orang yang seperti itu. Hanya saja, beban yang akan ditanggungnya akan semakin berat. Sudah mendengarnya bukan? Ucap Damar sambil mengangkat alisnya menatap pria tua yang ada di hadapannya. Tua bangka brengsek, tatapan dingin terpancar di mata Hares. Bagus, tidak masalah bagiku. Ucapnya dingin sembari menatap ke arah Damar. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah kota SW. Dia menatap kumpulan para budak yang ada di bawahnya. Karena kalian memilih untuk berkhianat, memilih untuk mengacungkan senjata kalian, maka hari ini, kalian semua harus mati di tempat ini. Ucapnya tenang. Selesai mengatakannya, dia mulai berteriak. Semua meriam bersiap. Wush, boom. Seiring dengan suara dentuman meriam terdengar, cahaya semerah darah seolah keluar dari mata Damar. Lapisan sisik berwarna putih keperakan pun juga ikut melayang di sekitar Damar. Kekuatan teknik bela diri melonjak hanya dalam waktu sekejap. Serang. Damar tak lagi berbasa-basi. Pertempuran kali ini memang harus dilakukan. Selain itu, dia juga harus menyelesaikan pertempuran dengan orang-orang ini secara cepat. Membunuh dan terus membunuh sampai orang-orang Big Jade bergidik ketakutan. Hanya dengan cara seperti itu mereka akan menyerah dan korban tak lagi berjatuhan. Aku harap, Titan tidak akan membuatku kecewa. Teriak Damar saat ini. Di waktu yang bersamaan, dia mengepakkan sayapnya dan bergerak maju. Bersambung, 1649. Pertempuran di udara pada kenyataannya tidak terlalu mahir Damar lakukan. Bisa dibilang dia sedikit lemah dengan itu. Tapi, pada saat ini, ketika menyadari sisik di tubuhnya telah berubah menjadi putih keperakan, dia merasa kelemahan dan batasan itu telah sepenuhnya menghilang. Sepertinya, Dragon Nine Changes memiliki kesesuaian dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun, entahlah, Damar sedikit pun tidak tahu apakah dia mampu menahan serangan dari ahli bela diri setengah dewa dengan menggunakan sisiknya kali ini. Faktanya, dia tidak mempunyai banyak waktu untuk memikirkannya. Di dalam pikirannya hanya ada keinginan untuk menyerang dan menyerang. Saat Damar melakukan penyerangan, Dewan yang berada di bawah diam-diam menghisap rokoknya dan menahannya di tenggorokan. Dan tiba-tiba, dia mulai menarik pelatuknya. Blar, sebuah tembakan pun telah dilesatkan. Kemudian, dia menarik bolt yang ada di senjatanya. Dan tembakan kedua kembali dilesatkan.
Damar langsung bergerak menuju pesawat yang ditumpangi oleh 5 ahli bela diri tingkat setengah dewa. "Kalian berlima, silakan maju bersamaan," ucap Damar dengan mata semerah darah. Selas, di sela-sela ucapannya, Damar tidak sungkan-sungkan lagi mengayunkan serangan pedangnya. "Hancurkan kota SW," teriak Hares pada saat ini. "Beberapa dari kalian pergi dari sini, bawa pemilik karakteristik hidup ke." Apa? Tapi, tepat pada saat ini, dia justru melihat cahaya semerah darah melintas di hadapannya. Detik selanjutnya, muncul sosok cantik di udara dan mulai turun di salah satu pesawat yang ada. Di belakangnya, nampak sebuah cakram yang memiliki lingkaran reinkarnasi melayang di udara. Di waktu yang bersamaan, Wendy mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebilah pedang bak dewa kematian. "Kamu dan aku, hanya manusia biasa, teknik fana," ucap Wendy dengan tenang. Wush! Pada saat yang bersamaan, terdengar suara raungan dari Phoenix. Thalia mendarat dengan api yang memenuhi tubuhnya. Kondisinya saatnya ini benar-benar seperti burung Phoenix. Hukum api Phoenix pun segera diaktifkan. Dengan Wendy sebagai pusatnya, radius radiasi pancaran energi meluas. Pada saat ini, semua orang yang ada di dalam radius yang diselimuti oleh energi Chi Wendy tidak bisa merasakan energi Chi dan karakteristik masing-masing. Termasuk 2 ahli bela diri tingkat Uncommon level. Mereka merasa kekuatan hukum yang dimilikinya seolah menghilang entah kemana. "Matilah di tanganku." Seiring dengan terjadinya hal tersebut, terdengar suara teriakan yang menggema di tengah-tengah mereka. Hukum api Phoenix milik Thalia pun telah diaktifkan. Wush! Dalam sekejap, mereka-mereka yang tadinya terkena teknik fana, tidak bisa mengatur energi Chi dan karakteristik masing-masing, hangus terbakar dan berubah menjadi abu secara singkat terkena serangan kekuatan hukum api milik Thalia. Begitu juga dengan pesawat yang mereka tumpangi. Blar! Suara guntur seketika menggema di udara. Selanjutnya, air hujan berwarna merah darah turun pada saat ini. Raut wajah Hares nampak suram. Baru saja pertempuran dimulai, 2 ahli bela diri Uncommon level di pihak mereka sudah tewas terbunuh. Dia benar-benar tidak mengharapkan pemandangan ini terjadi. Karakteristik unik memang memiliki banyak keanehan, namun kekuatannya tidak perlu ditanyakan lagi. Kerjasamanan epik yang ditunjukkan Wendy serta Thalia seolah-olah telah memberikan tamparan yang keras di wajah mereka. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena Damar sudah menyerang ke arah mereka. Kekuatan beberapa hukum telah diaktifkan. Damar yang hanya seorang diri, menggunakan beberapa kekuatan hukumnya untuk menyerang mereka berlima sekaligus. "Hei bocah, jangan terlalu sombong." Pada saat ini, seorang pria parubaya di belakang Hares nampak mencibir Damar. Setelah itu, aura yang dahsyat mulai keluar dari tubuhnya. Blar, 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 tanah di bawah mulai bergetar dalam beberapa saat. Batu yang tak terhitung jumlahnya mulai nampak berkilau bak batu giok. Batu-batu itu mulai berterbangan dan membentuk sebuah perisai dengan tujuan menghalangi pergerakan Damar. "Para tetua, aku akan membantu kalian." Di waktu yang sama, terdengar suara tawa liar di tengah-tengah mereka. Di sisi lain, Nas tertawa liar dengan mengaktifkan karakteristik Yin Yang-nya. Bersamaan dengan itu, hukum keselarasan Yin Yang juga diaktifkannya. Mereka memilih 2 orang dengan teknik kemampuan bertahan yang baik untuk menghadapi serangan Damar. Dan hawa dingin perlahan muncul di wajah Hares saat ini, semuanya terus serang dia secara beruntun. "Hari ini, kita akan habisi seluruh budak yang ada di kota SW ini." Supaya budak dari planet Skyred lainnya tahu, apa akibat dari sebuah pengkhianatan. "Herian, pergi dan habisi wanita pemilik karakteristik hidup itu." Semua ahli bela diri Uncommon level kepung beberapa bocah ingusan ini dan tangkap mereka hidup-hidup. Selesai mengatakannya, dia menatap Damar yang ada di hadapannya. "Kita berempat bersatu membunuh Damar." Beberapa perintah pun telah Hares lontarkan dalam sekejap. Di sebelahnya, nampak wanita tua sedang mengangguk. Pada saat ini, ada jejak cahaya berwarna abu-abu yang mengalir dari tubuhnya. Melihat pemandangan itu, mata Damar pun menyipit. Wanita tua itu juga memiliki karakteristik jiwa. "Sudah aku katakan sebelumnya, kalian berlima. Jangan harap bisa pergi dari pengawasanku," teriak Damar dengan terus bergerak menekan. Di saat yang bersamaan, dia menjentikkan jari tangannya dan sebuah konfeti atau kertas melayang berhamburan di udara menuju segala arah. Kertas yang melayang itu bukan untuk menyerang mereka berlima, melainkan menyerang ke arah pesawat yang lain. "Dasar bocah tengik,
Sungguh tindakan yang arogan. Berani-beraninya kamu menyerang yang lain, sementara kamu sendiri masih berhadapan dengan kita berlima. Sahut Hares dengan wajah yang suram. Tiba-tiba, aura hitam mengalir di tubuhnya, bau busuk pun mulai tercium di udara. Karakteristik dan hukum kekuatannya diaktifkan secara bersamaan. Karakteristiknya berbeda dengan karakteristik wabah milik Guntur. Begitu juga dengan karakteristik racun milik Sheila. Damar belum pernah melihat karakteristik jenis ini sebelumnya. Tapi, terlihat jelas jika karakteristik tersebut adalah salah satu karakteristik langka. Kalian hanyalah angin lalu, cibir Damar. Aku sudah mengatakannya di awal, kalian tidak akan bisa kabur dariku. Selesai mengatakannya, energi Chi Damar kembali menyebar dan benar-benar mengunci mereka berlima sebagai target. Dragon Breath, teriak Damar dengan mengeluarkan segenap kekuatannya. Di waktu yang sama, fokusnya terbagi menjadi dua. Karakteristik jiwa memberinya sebuah kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dan kali ini, dia perlihatkan dengan sempurna. Suara jentikan jari pun kembali terdengar. Blar, 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 suara ledakan mulai terdengar di sekitar. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, banyak pesawat yang ada di udara mulai mengerahkan senjata termal mereka ke arah kota SW. Blar, blar. Asap berbentuk jamur mulai bermunculan. Setiap bola meriam yang diluncurkan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sebanding dengan kekuatan ahli bela diri Undying Flame. Dan ada begitu banyak bola meriam yang berkumpul dalam sekejap. Meski hanya setara dengan kekuatan Undying Flame, namun karena jumlahnya ada banyak, kekuatan yang dihasilkan juga sangat mengerikan. Seluruh kota SW dalam sekejap tertutupi asap hitam. Dan pada saat ini, jantung Damar berdetak dengan kencangnya. Entahlah, ada berapa banyak orang yang mati dalam serangan seperti ini. Di waktu yang bersamaan dengan terjadinya pertempuran di langit planet Skyred. Tanah Telantar Dewa, Titan yang kini berperawakan seperti anak berusia 3 tahun sedang terduduk di sana. Dari kejauhan, dia melihat Dewa Perang sedang memperhatikannya. Tidak perlu berpura-pura lagi, aku tahu kamu tidak akan berani melakukan apa-apa di tempat ini. Lebih baik kamu duduk di sini dan mengobrol denganku. Ucap Titan dengan tenang. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dewa Perang dengan ekspresi kaget di wajahnya. Sudahlah, tidak perlu berpura-pura lagi di depanku. Dewa Kearifan tidak akan bisa pergi ke planet Skyred. Jika dia bersikeras untuk pergi, aku jamin aku akan menggila dan menutupi langit Big Jade menggunakan energi Nakros. Pada akhirnya, semua orang akan mati. Timpal Titan bersambung. 1650. Dalam pertempuran sebelumnya, secara tidak langsung kita sudah menciptakan Tanah Telantar Dewa ini. Dan jika kita bertempur sekali lagi di sini, entah apa yang akan terjadi. Bisa jadi Big Jade akan benar-benar berakhir. Imbu Titan, sekalipun menahan kita semua di sini, kamu pikir Big Jade akan kalah di tangan mereka? Sahut Dewa Perang dengan tenang, apapun yang terjadi, orang-orang di planet Skyred tetaplah budak. Jangan meremehkan kebencian seseorang terhadap kalian, ujar Titan yang nampak santai. Selain itu, apa kalian berani menggunakan senjata mematikan tingkat tinggi? Sekalipun berani menggunakan senjata mematikan itu, besar kemungkinan Eternal Undying Flame masih bisa bertahan hidup. Lagi pula, kalian tidak benar-benar berani menghancurkan planet Skyred, bukan? Jika tidak, keseimbangan planet utama akan terganggu. Sekalipun kalian berani menggunakan senjata mematikan itu, target kalian hanyalah ahli bela diri tingkat Undying Flame. Sekalipun kalian berani menggunakan senjata mematikan itu, target kalian hanyalah ahli bela diri tingkat Undying Flame. Imbu Titan, apa gunanya melakukan itu? Tawa Titan sedikit menghina. Jumlah ahli bela diri Uncomon level. Jumlah ahli bela diri Uncomon level. Lagi-lagi Titan tertawa. Aku dan kamu sama-sama memiliki karakteristik unik. Seharusnya kamu juga tahu bukan apa arti semua itu. Besar kemungkinan ada banyak dari ahli bela diri Uncomon level kalian yang akan terbunuh. Tapi, Orpan hanya ingin melenyapkan Damar yang tidak menurut padanya. Dalam kelompok Damar, kira-kira ada 5 ahli bela diri yang memiliki karakteristik unik. Dan yang paling penting adalah, jika Eos tidak bergabung bersama kalian, maka mustahil kalian bisa menghentikan Damar. Bisa jadi beberapa lainnya akan mati, tapi Orpan ingin menangkapnya hidup-hidup.
Dalam situasi seperti ini, ada berapa banyak ahli bela diri Uncomon level yang akan mati di tangan Damar? Ujar Titan masih dengan tertawa. Omong-omong, Eos merupakan seorang berbudi luhur. Jika memang dia ikut campur, maka dia pasti akan memilih untuk menghentikan pertempuran. Itu artinya, dia akan berdiri di sisi Damar, imbuhnya. Mendengar penjelasan Titan, Dewa Perang mulai menyipitkan matanya. Sejak awal kamu sudah merencanakan ini semua. Kamu ingin menghancurkan tatanan yang ada di Big Jade? Tanya Dewa Perang sembari menatap ke arah Titan. Tidak, jawab Titan dengan suara tawanya yang khas. Semua ini adalah rencana yang dipikirkan oleh Damar dan yang lainnya. Sedangkan aku, hanya kebetulan saja sejalan dengan pemikiran mereka. Selesai mengatakannya, dia tersenyum menatap ke arah Dewa Perang. Jika jadi kalian, aku akan melakukan penyerangan setelah 2 bulan lagi. Bagaimanapun, 2 bulan lagi aku tidak bisa bertahan di galaksi Big Jade ini. Aku hanya bisa pergi dari tempat ini. Dan saat dewa seperti kalian bangkit, aku tidak akan bisa menghalanginya. Dewa Perang kembali mengerutkan keningnya. Aku tahu kamu mempunyai cara untuk menghubungi Dewa Kearifan. Beritahu dia, jika berani menginjakkan kakinya di planet Skyred, maka tanah telantar dewa akan menyebar ke seantero Big Jade, timpal Titan dengan santai. Kamu tidak takut mati? Tanya Dewa Perang dengan wajah yang suram. Begitu lubang hitam muncul, kamu juga akan mati. Orang yang sudah pernah mati, mana mungkin akan takut dengan kematian? Sebutanku saja Dewa Kematian, hahaha. Jawab Titan, yah, itu hanya sebuah pilihan, dan aku hanya ingin memberi bocah itu waktu 2 bulan. Apa gunanya kamu memberinya waktu 2 bulan? Ucap Dewa Perang sedikit geram. Titan, satu-satunya pilihan untukmu hanyalah dengan mempercayai Orpan dan mendapatkan kekuasaan kemudian berdiri di pihak yang sama dengan kita. Jika tidak, Orpan tidak akan pernah melepaskanmu. 2 bulan kemudian. Tepat pada saat ini, Titan langsung memotong ucapan Dewa Perang. Sudahlah, cukup basa-basinya. Kalian boleh saja bersedia menjadi anjingnya, tapi aku hanya ingin membunuhnya saja. Berbicara sampai sini, aura jahat di tubuhnya mulai terpancar dari tubuhnya. Sudah saatnya kamu menghubungi Dewa Kearifan. Mengenai apa yang terjadi di planet Skyred, silakan saja jika kamu ingin terus melanjutkannya. Keputusan ada di tanganmu. Kalau aku, hanya ingin melihat lebih banyak orang-orang Big Jade yang mati. Raut wajah Dewa Perang kian berubah menjadi suram. Dia tidak menyangka Big Jade akan berada di posisi yang tidak menguntungkan seperti ini. Di waktu yang sama, di area tak berpenghuni, puncak gunung berapi. Pakaian putih yang dipakai Eos seolah berkibar tersapu angin. Dia sedang menatap ke arah layar yang ada di hadapannya. Di layar, nampak seorang yang memakai topeng sedang mengobrol dengannya. Jadi, ada pertempuran mengerikan di kota SW sekarang? Tanya Eos. Pria bertopeng itu sedikit mengeluarkan senyum di wajahnya. Ya, begitulah. Ini adalah drama besar selama bertahun-tahun lamanya. Orang-orang yang menonton pertempuran ini bukan hanya kalian orang-orang Big Jade saja. Jawabnya sambil mengangguk. Meski dia terlihat seperti seorang pria, tapi suaranya justru terdengar seperti suara wanita. Jadi Eos, apa kamu sudah memutuskannya? Mau atau tidak bergabung dengan kami? Tepat pada saat ini, dia mulai mengutarakan keinginannya. Jika kamu berminat, aku akan memberimu sebuah kekuasaan. Eos pun menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memutuskannya, tapi sebelum aku pergi ke tempatmu, aku harus pergi ke kota SW terlebih dulu. Langit di kota SW telah dipenuhi dengan pertempuran. Sejauh ini, hanya masalah menjentikkan jari saja bagi orang-orang Big Jade jika benar-benar ingin menghancurkan seluruh planet Skyred. Namun, persis seperti apa yang diucapkan Titan barusan, orang-orang Big Jade tidak berani menghancurkan planet tersebut.
Alasan pertama adalah jika mereka benar-benar melakukannya, maka keselarasan planet utama akan rusak. Sedangkan alasan keduanya tidak lain adalah karena mereka mengandalkan para budak planet Skyred untuk mengendalikan tatanan alam semesta. Ahli bela diri Undying Flame selalu menjadi kekuatan utama dalam melakukan penyerangan atau mempertahankan sebuah planet yang mereka kuasai. Jika cara yang mereka gunakan terlalu berlebihan, maka keberadaan ahli bela diri tingkat Undying Flame tidak akan ada lagi. Dengan kata lain, mereka akan kekurangan pasukan. Apa mungkin orang-orang Big Jade yang terkenal angkuh akan melakukan penyerangan seorang diri? Meski mereka semua suka bertarung, tapi orang-orang seperti itu memang tidak banyak. Kebanyakan dari mereka memilih untuk melakukan pekerjaan yang sederhana dan menikmati sisa waktu. Semakin banyak mereka mengendalikan peradaban, maka semakin banyak pula budak yang menyediakan sumber daya untuk mereka. Orang-orang yang ada di planet Skyred hanya membantu kekuatan tempur mereka. Sedangkan peradaban yang lain, eksploitasi dan pemeliharaan berbagai sumber daya, semuanya telah dilakukan oleh orang-orang kepercayaan mereka. Orang-orang Big Jade terbiasa menyendiri dan menikmati hidup. Dan tentu saja, wajar jika mereka enggan membiarkan semua budak tewas di tangan mereka. Mereka masih harus membuka lahan baru dan melanjutkan penaklukan terhadap alam semesta. Itu semua dibantu oleh para budak. Jadi, itu sebabnya Hares memilih jalan penindasan. Membunuh semua budak yang ada di kota SW dan menjadikan mereka sebagai pelajaran untuk budak yang lain agar tidak melakukan pengkhianatan. Dan sebagai dalang di balik pengkhianatan ini, Damar harus mati di tempat ini. Sedangkan sisanya, Lilia dan Thalia beserta lainnya semuanya akan ditangkap. Peperangan yang terjadi di kota SW benar-benar mengerikan. Senjata mematikan tingkat tinggi yang setara dengan kekuatan ahli bela diri Undying Flame membuat kota SW berubah menjadi belahan planet yang menghitam. Dan di atas kota SW, ada jutaan orang dengan karakteristik dan energi Qi yang bergejolak mencoba menahan serangan senjata mematikan itu. Ini baru serangan pertama. Orang-orang Big Jade tidak akan berhenti sampai di situ. Bagi orang-orang Big Jade, urusan terbang bukanlah perkara yang sulit. Sebagian besar seragam tempur mereka memiliki perangkat terbang. Dan umumnya, jauh lebih maju daripada sayap terbang orang-orang terdahulu. Perang tidak akan selesai dalam waktu singkat. Bersambung.